Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Raden Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 22810101446. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 1, yaitu kelompok Kota Madrid, ingin menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi dasar dari kelas SD kelas 1 ya. Dimana di sini saya akan menjelaskan dari kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian kegiatan belajar yang dilakukan dalam memenuhi IPK tersebut, kemudian penilaian-penilaian apa saja yang dilakukan untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, dan jumlah jam yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi-kompetensi dasar tersebut. Sebelum kita mempreteli dari kompetensi dasar yang ada di kelas 1 SD, kita akan mengetahui terlebih dahulu standar kompetensi lulus yang ada pada SD kelas 1. Kompetensi inti 3 yang pertama itu ada dua, ada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Nah, kompetensi inti 3 itu berupa memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Nah, mengamati itu berupa mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi 4 yaitu berupa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang pertama, kompetensi dasar yang pertama, ruang lingkupnya yaitu Al-Quran hadis. Di sini terlihat ya, ada 3.1 dan 4.1, yaitu mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Kemudian 4.1 melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap, yang dimana materi pokoknya berupa yang pertama huruf-huruf hijaiyah, yang kedua harokat-harokat pada huruf hijaiyah. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai yaitu siswa mampu yang pertama mengetahui huruf hijaiyah dan harokatnya, dan yang kedua itu membaca huruf hijaiyah yang disertai harokatnya secara tunggal. Nah, yang ketiga, IPK yang harus dicapai berupa siswa mampu membaca huruf hijaiyah yang disertai harokatnya secara sambung. Nah, pada kegiatan belajar yang digunakan dalam melakukan untuk mencapai kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu, yang pertama yaitu demonstrasi, yang kedua drill, dan yang ketiga tanya jawab. Untuk penilaian yang harus dicapai oleh siswa itu berupa yang pertama unjuk kinerja, yang kedua penilaian produk, yang ketiga tes lisan, dan yang keempat yaitu tes tulis. Nah, jam yang digunakan atau bobot jam pelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi dasar tersebut yaitu 6 jam. Yang selanjutnya yaitu akidah, ruang lingkup akidah. Di sini bisa dilihat bersama-sama ada 3.3 yang berupa memahami adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan 4.3 yaitu menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bisa dilihat materi pokoknya ada dua. Yang pertama adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dipenuhi, yang pertama siswa mampu
memahami adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, siswa mampu memahami bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kegiatan belajar yang dilakukan berupa pertama itu demonstrasi, yang kedua itu ceramah, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat itu diskusi. Nah, penilaian yang dilakukan dalam memenuhi kompetensi dasar tersebut, yang pertama unjuk kinerja, kedua penilaian produk, yang ketiga tes lisan, yang keempat itu tes tulis, yang kelima laporan refleksi diri, dan yang keempat itu berupa survei. Selanjutnya masih ruang lingkupnya berupa akidah. Oh, yang tadi itu bobot jamnya yakni 7 jam pelajaran. Nah, yang selanjutnya masih ruang lingkupnya akidah. Bisa kita lihat ada 3.4, yaitu memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, 4.4, yakni menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Materi pokok yang ada, yang pertama itu ada dua ya. Di situ ada pertama keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, IPK atau indikator yang harus dicapai yakni siswa mampu. Yang pertama itu memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Nah, yang kedua, siswa mampu menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Nah, kegiatan belajar yang dilakukan dalam memenuhi kompetensi dasar tersebut, yang pertama itu demonstrasi, yang kedua ceramah, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir itu diskusi. Nah, penilaian yang dilakukan dalam memenuhi kompetensi dasar tersebut yakni yang pertama unjuk kinerja, yang kedua penilaian produk, yang ketiga tes lisan, yang keempat tes tulis, yang kelima laporan refleksi diri, dan yang terakhir itu survei. Jam untuk bobot pelajaran ini sendiri berupa 7 jam. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ini bisa kita lihat bersama, ada 3.7 yang berupa memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar, dan 4.7 berupa melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Teman-teman bisa kita lihat kegiatan yang dilakukan, materi pokok yang ada. Yang pertama itu doa sebelum belajar, dan yang kedua doa sesudah belajar. Nah, indikatornya yakni siswa mampu yang pertama memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian siswa mampu melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dan dengan benar dan jelas. Nah, yang ketiga itu siswa mampu menuliskan doa sebelum dan sesudah belajar. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kompetensi tersebut yakni yang pertama demonstrasi, yang kedua drill, yang ketiga tanya jawab, yang keempat diskusi, dan yang kelima yaitu ceramah. Untuk penilaian yang dilakukan untuk melihat bagaimana siswa mampu mencapai kompetensi dasar tersebut, yang pertama berupa unjuk kinerja, yang kedua penilaian produk, yang ketiga tes lisan, yang keempat tes tulis, dan yang terakhir refleksi diri. Nah, untuk bobotnya sendiri yakni 7 jam pelajaran. Yang selanjutnya masih ruang lingkupnya akhlak. Bisa kita lihat bersama, di situ ada 3.8, yakni memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan 4.8 yakni mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi pokoknya berupa pertama perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, dan yang kedua perilaku hormat dan patuh kepada guru. IPK yang harus dicapai yakni siswa mampu memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru,
Yang selanjutnya, siswa mampu mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kegiatan belajar yang dilakukan berupa demonstrasi, tanya jawab, diskusi, ceramah, kemudian eksperimen sosial, dan yang terakhir itu refleksi diri. Penilaian yang dilakukan untuk melihat kemampuan siswa berupa unjuk kinerja, penilaian produk, tes lisan, tes tulis, refleksi diri, survei, dan observasi. Untuk bobot dalam pelajaran akidah ini, akhlak ini berupa 7 jam pelajaran. Yang selanjutnya, ruang lingkupnya fikih. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Di sini 3.11 yakni memahami tata cara bersuci, dan 4.11 yakni mempraktikkan tata cara bersuci. Materi pokoknya hanya satu, yakni tata cara bersuci. Indikator yang dikenakan atau indikator yang harus dicapai oleh siswa yakni siswa mampu memahami tata cara bersuci. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan tata cara bersuci. Untuk kegiatan yang dilakukan dalam mencapai indikator ini berupa demonstrasi, ceramah, drill, dan tanya jawab. Penilaian yang dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam ruang lingkup fikih ini berupa unjuk kinerja, penilaian produk, tes lisan, tes tulis, dan laporan refleksi diri. Yang selanjutnya, ruang lingkup sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Di sini bisa kita lihat di 3.13 berupa memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, 4.13 yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Materi pokoknya berupa kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Terus selanjutnya, indikator yang harus dicapai atau IPK yakni siswa mampu pertama memahami kisah dan keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu memahami pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Adam dan keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Kegiatan yang dilakukan dalam untuk menuntaskan indikator penilaian kompetensi berupa pertama ceramah, kedua tanya jawab, dan yang ketiga itu refleksi. Nah, penilaian yang dilakukan berupa unjuk kinerja, tes lisan, tes tulis, dan yang terakhir laporan refleksi diri. Bobot yang dikenakan dalam pelajaran ini yakni 6 jam pelajaran. Selanjutnya, ruang lingkupnya masih sama berupa sejarah. Di sini bisa kita lihat ada 3.14 yakni memahami kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, dan yang kedua 4.14 berupa menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang dalam hal ini materi pokoknya berupa kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Indikator yang harus dicapai yakni siswa mampu yang pertama memahami kisah dan keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu memahami pelajaran yang diambil dari kisah dan keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa ceramah, yang kemudian tanya jawab, dan yang ketiga refleksi diri. Nah, selanjutnya penilaian yang dilakukan untuk melihat kompetensi dasar siswa. Yang pertama unjuk kinerja, yang kedua tes lisan, yang keempat tes tulis, dan yang terakhir laporan refleksi diri. Untuk bobot yang dikenakan dalam pelajaran ini yakni 6 jam pelajaran. Dan sekian. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih, saya dari kelompok Madrid. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.